Halo, nama saya Timothy, mahasiswa S2 Magister Manajemen UKI. Ini video summary untuk kelas manajemen keuangan minggu keempat. Minggu ini kami mahasiswa membahas mengenai capital budgeting, yaitu proses untuk menentukan manakah investasi sesungguhnya, yang harus diterima dan layak untuk mendapatkan alokasi pendanaan dari perusahaan. Capital budgeting bertujuan untuk membuat keputusan investasi dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif sehingga keputusan pendanaan yang dilakukan memberikan keuntungan kepada perusahaan, sekaligus memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. Ada 4 metode dalam capital budgeting. Pertama adalah metode payback period. Metode payback period mencoba untuk mengukur seberapa cepat suatu investasi dapat kembali dari hasil pendataan bersih atau aliran kas neto. Yang kedua adalah metode net present value. Metode ini sangat bermanfaat untuk menilai kelayakan suatu proyek dengan menghitung nilai penerimaan sekarang dan yang akan datang. NPV akan mengandalkan pada teknik arus kas yang didiskonkan. Ada 3 proses mengimplementasikan metode ini. Pertama, tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk arus masuk dan arus keluar, di mana setiap arus kas yang harus didiskon pada biaya model proyek. Kedua, jumlahkan arus kas yang didiskon, hasil yang didapat sebagai NPV proyek. Lalu yang ketiga, jika NPV adalah positif, maka proyek harus diterima. Sementara jika NPV adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Yang ketiga adalah metode investment rate return atau IRR. Kegunaan metode ini yaitu untuk membuat peringkat usulan investasi dengan cara menggunakan tingkat pengembalian atas investasi yang dihitung dengan mencari tingkat diskon yang menyamakan present value dari arus kas masuk investasi yang diharapkan terhadap present value biaya investasi, atau sama dengan tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Yang keempat adalah metode profitability index, adalah perbandingan antara nilai sekarang dan aliran kas masuk di masa yang akan datang dengan nilai investasi. Ini dinyatakan bahwa selama profitability index sama dengan atau lebih besar dari 1, maka kita akan menerima usulan investasi tersebut. Secara umum, metode ini dapat dipakai untuk menilai suatu usulan investasi, maka hasilnya akan selalu tetap. Demikian summary minggu keempat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.